Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana cara Warren Buffett memilih saham? Hari ini, kita akan membedah salah satu saham Indonesia menggunakan metode analisis fundamental yang digunakan oleh investor legendaris tersebut. Siap-siap untuk memperoleh wawasan yang bisa mengubah cara Anda berinvestasi. Selamat datang di channel kami. Dalam video kali ini, kita akan menganalisis saham emas menggunakan pendekatan analisis fundamental. Baik Anda seorang pemula atau sudah berpengalaman dalam investasi saham, video ini akan memberikan Anda pemahaman mendalam tentang bagaimana menilai kesehatan dan potensi sebuah perusahaan. Mari kita mulai perjalanan menuju investasi yang lebih cerdas. Sebelum kita mulai, penting untuk diingat bahwa video ini bertujuan untuk hiburan dan edukasi tentang analisis fundamental saham. Kami tidak memberikan rekomendasi investasi. Sebelum membeli saham, pastikan Anda melakukan riset yang mendalam. Data yang kami sajikan mungkin tidak selalu akurat atau terkini. Investasi saham selalu memiliki risiko, jadi pastikan Anda memahami risiko tersebut sebelum berinvestasi. Mari kita mulai dengan melihat pendapatan dan laba emas. Pada kuartal 3 tahun 2024, emas mencatatkan pendapatan sebesar 4,3 triliun rupiah dengan laba bersih 590 miliar rupiah. Jika kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terlihat ada tren peningkatan yang konsisten. Misalnya, pada tahun 2020, pendapatan mereka hanya 2,6 triliun rupiah dengan laba bersih 52 miliar rupiah. Ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik dalam 4 tahun terakhir. Sekarang, mari kita lihat profitabilitas emas. Pada kuartal 3 tahun 2024, gross profit margin atau GPM mereka adalah 20,9%, operating profit margin atau OPM 17%, dan net profit margin atau NPM 13,7%. Angka-angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2020, di mana GPM hanya 15,7%, OPM 9,7%, dan NPM 1,9%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa emas semakin efisien dalam mengelola biaya dan meningkatkan profitabilitasnya. Dari sisi posisi keuangan, emas memiliki aset senilai 4,01 triliun rupiah dan ekuitas 2,55 triliun rupiah pada kuartal 3 tahun 2024. Dibandingkan dengan tahun 2020, di mana aset mereka 3,8 triliun rupiah dan ekuitas 1,2 triliun rupiah, kita bisa melihat pertumbuhan yang solid. Peningkatan ekuitas yang lebih cepat dibandingkan aset menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba dan memperkuat posisi keuangannya. Kesehatan keuangan emas juga terlihat membaik. Debt to equity ratio atau DER mereka turun dari 1,11 pada tahun 2020 menjadi 0,29 pada kuartal 3 tahun 2024. Ini menunjukkan penurunan ketergantungan terhadap utang. Equity multiplier atau M juga turun dari 3,16 pada tahun 2020 menjadi 1,57 pada kuartal 3 tahun 2024, menandakan peningkatan proporsi ekuitas dalam struktur modal perusahaan. Kinerja manajemen emas terlihat sangat baik. Return on equity atau ROE meningkat dari 21,5% pada tahun 2020 menjadi 28,7% pada kuartal 3 tahun 2024. Return on assets atau ROA juga meningkat dari 6,8% menjadi 18,2% dalam periode yang sama. Peningkatan ini menunjukkan bahwa manajemen semakin efektif dalam menggunakan aset dan ekuitas perusahaan untuk menghasilkan laba. Sebelum kita lanjut ke valuasi, jangan lupa untuk mengunduh chat sheet investasi saham kami dengan mengklik link di deskripsi video. Sekarang, mari kita bahas valuasi emas menggunakan PE Band. Berdasarkan data yang kita miliki, rata-rata PE Band emas adalah negatif 1,94. Ini bisa terjadi jika perusahaan pernah mengalami kerugian di masa lalu. Harga saham saat ini adalah Rp130, sementara nilai wajar berdasarkan PE Band adalah negatif Rp17,94. Margin of safety-nya adalah negatif 1,13. Situasi ini menunjukkan bahwa saham emas mungkin overvalued jika hanya melihat dari PE Band. Mari kita bandingkan dengan valuasi menggunakan PB Band. Rata-rata PB Band emas adalah 3,39. Dengan harga saham saat ini Rp130 dan nilai wajar berdasarkan PB Band Rp139,11, kita mendapatkan margin of safety positif 0,07. Ini menunjukkan bahwa berdasarkan PB Band, saham emas sedikit undervalued dan mungkin memiliki potensi kenaikan. Nah, itulah analisis fundamental saham emas. Bagaimana menurut Anda? Apakah emas menarik untuk diinvestasikan? Jangan lupa untuk meninggalkan komentar tentang saham apa yang ingin Anda lihat analisisnya di video selanjutnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe,
dan share ke teman-teman Anda yang juga tertarik dengan investasi saham. Terakhir, jangan lupa untuk mengunduh aplikasi saham investor melalui link di deskripsi video untuk memulai perjalanan investasi Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.